Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bukan menakut-nakuti saudara, tetapi saya mengajak saudara untuk berpikir realistis dan faktual. Realistis artinya apa yang nyata di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Faktual artinya memang terbukti. Begitulah adanya. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi sebagai pelayan Tuhan yang melayani saudara, saya mengingatkan bahwa keadaan itu bisa berubah setiap saat. Bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, minggu, atau hari. Bisa dalam hitungan jam dan menit, bahkan detik. Tuhan tidak mengajar kita untuk tahu atau mesti tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Memang sejarah dunia ini memiliki perjalanan dan secara global Tuhan memberikan kepada kita pengertian tanda-tanda akhir zaman. Tetapi untuk kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, kita tidak pernah dibuat Tuhan tahu apa yang akan terjadi menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Di dalam Alkitab kita menemukan pernyataan Tuhan, yaitu di Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 6, saudaraku, ada satu pernyataan yang tidak menyenangkan bagi mata yang tidak mengerti kebenaran. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Yang tentu di dalam hikmat Allah, Yesus mengemukakan hal ini. Yang pertama, jangan kamu khawatir, artinya kamu harus menjadi kuat. Hatimu tidak boleh menjadi susah atau sedih, sehingga engkau tidak memiliki fokus yang benar. Ayat sebelumnya, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah artinya bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bagaimana kita benar-benar layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi pangeran-pangeran di dalam kerajaan Allah. Menjadi putri-putri di dalam kerajaan Allah. Utamakan hal ini. Fokuslah pada hal ini. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak fokus, saudara. Banyak hal. Dan Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi susah, kecut dan kecil hati terhadap apa yang akan terjadi di depan. Dengan maksud supaya fokus kita tidak bergeser, fokus kita tidak berubah. Fokus kita adalah bagaimana menjadi
anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi pangeran-pangeran kerajaan Allah. Menjadi putri-putri kerajaan Allah. Ini bukan satu hal yang bersifat fantasi. Ini realita yang harus kita yakini. Yesus berkata, jangan takut kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, saya belajar untuk satu hal ini yang karenanya saya harus membagikannya kepada saudara. Seperti saudara, saya pun punya masalah. Saya pun punya kebutuhan-kebutuhan yang membuat hati tidak merasa plong. Tidak merasa plong. Ada ganjalan, saudara. Dan rasanya seperti seorang yang mau dieksekusi. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi bisa dieksekusi. Tidak plong. Ada ganjalan. Tidak plong, ada ganjalan. Dan itu membuat kita tidak bulat, tidak utuh dalam fokus bagaimana kita berjuang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sebab apa yang kita khawatirkan atau membuat kita sedih, susah karena kemungkinan adanya ancaman. Itu membuat kita tidak bulat menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan mungkin sebagian besar saudara tidak tertarik menjadi pangeran dan putri-putri kerajaan Allah. Tidak tertarik. Mungkin juga tidak percaya, saudara, atau kurang percaya. Karena manusia di sekitar kita ini pada umumnya, saudara, tidak mengerti dan tidak menaruh pengharapan ini di dalam hidupnya. Tidak ada pengharapan seperti itu. Bahkan orang-orang Kristen. Jadi apa yang dilakukan dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, itu fokusnya hanya bagaimana menghindarkan diri dari kecelakaan, dari kemiskinan, dari tidak punya rumah, dari membayar hutang, bagaimana tidak bangkrut, bagaimana tidak dipermalukan, bagaimana punya uang untuk bisa jalan-jalan atau beli barang. Kalau tidak punya uang, tidak bisa beli barang, tidak punya uang, tidak bisa jalan-jalan, kurang bahagia. Nggak bisa plong. Saya tidak rundingan dengan pemimpin puji-pujian. Dan saya tidak dipengaruhi oleh pemimpin puji-pujian dalam berkhutbah ini. Demi Tuhan sama sekali tidak. Bahkan ketika saya mulai khutbah tadi juga saya tidak ingat lagu terakhir apa. Tapi sampai pada menit ini saya ingat lagu tadi. Ya. Itu lagu yang sudah saya tulis lama. Mungkin tahun 90-an, saudara. Ya. 89, 90 ya. Karena saya ingat waktu itu saya masih menjadi wakil kepala asrama. Belum jadi kepala asrama. Seingat saya masih mengajar selain di STT-nya juga mengajar di sekolah menengah teologi ya, untuk kelas tingkat sekolah lanjutan bidang teologi. Saya ingat. Saya belum setua atau sedewasa hari ini, saudara. Tapi kalau saya mengingat, begitu beraninya saya menulis lagu ini. Dengan syair itu. Ajarku tak ingini apapun dan
Waktu itu saudara banyak keinginan, masih banyak keinginan. Hidup saya belum lurus betul, belum lurus. Tetapi bersyukur oleh belas kasihan Tuhan, saya bertumbuh dan makin mengerti kebenaran dan bisa menghayati kalimat seperti ini. Sampai pada bagaimana memiliki kehidupan yang plong. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok pasti ada kesusahannya sendiri. Tapi kesusahan besok itu pasti tidak melampaui kekuatanku. Cukup. Jadi Tuhan mencukupi kebutuhan saudara, tapi juga memberi persoalan yang cukup untuk saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang patut kamu khawatirkan kecuali ini. Tidak menjadi pangeran. Tidak menjadi putri kerajaan Allah. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya dari ayat 25, jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum dan seterusnya ya. Jangan khawatir ya, tentang apa yang hendak kamu pakai. Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kamu didandani lebih dari bunga itu. Kamu lebih dari Salomo. Dan kalau Tuhan mendandani kita lebih dari Salomo, kita pasti mendapat bagian lebih dari Salomo. Salomo boleh menjadi raja Israel, tapi saudara menjadi anak-anak Allah yang akan memerintah bersama-sama Yesus. Salomo bisa menjadi raja Israel. Ada satu pertanyaan yang tidak pernah saya bisa jawab, tapi saya punya pertimbangan. Salomo itu masuk surga enggak? Salomo itu raja yang memang bijaksana. Tetapi dalam sejarahnya Salomo yang membuka pintu penyembahan berhala masuk Israel. Dan terus Israel mengalami keruntuhan. Karena Salomo mengambil istri-istri dari berbagai bangsa-bangsa kafir juga yang membawa penyembahan masuk ke dalam Yehuda. 700 istrinya, 300 gundiknya. Sukar dipahami. Karena tidak ada raja memiliki habit sebegitu buruk. Dan Anda tahu berapa anaknya? 1. Ironis. Dan menurut saya itu pun karena Allah memiliki janji terhadap Abraham dan Daud bapaknya. Kalau saya ditanya Salomo masuk surga atau tidak, sulit saya menjawabnya. Saya tidak mengada-ada bahwa bunga di padang didandani Allah lebih dari kemegahan Salomo. Kamu lebih dari bunga di padang. Berarti kamu lebih dari Salomo. Salomo boleh jadi raja Israel, tapi saudara dan saya itu anak dari raja di atas segala raja. Oke, sebentar. Dan Alkitab berkata bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Seperti aku didudukkan Bapa di tahtanya, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan. Kita akan menjadi hakim-hakim. Hakim-hakim itu bukan hanya bergerak di area pengadilan. Seperti hakim-hakim di Israel itu bergerak dalam kegiatan pengaturan masyarakat. Jadi ada yang diberi kekuasaan 5 kota, 3 kota, 1 kota. Ini pemerintahan, saudara.
Dan orang Kristen itu proyeksinya bukan hanya masuk surga, tapi memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau bagi konteks orang Kristen, kerajaan Allah itu bukan hanya masuk surga, tetapi dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 17. Tetapi kita tidak bisa utuh bulat mencari kerajaan Allah atau berjuang untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang sah, yang layak, kalau kita tidak plong. Jadi bisa mengerti kenapa Paulus mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Supaya fokus kamu tidak terbagi, pikiranmu tidak terdistrak. Ayat sebelumnya saudara bisa membaca di Matius yang sama, Matius pasal 6, ayat 19. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jelas. Kolose pasal 3 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jika Kristus adalah hidup kita, kata Paulus, aku dan kau. Jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Orang tidak pernah sungguh-sungguh menemukan bahaya. Satu ini kelihatannya kecil, sederhana. Kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di depan. Dan Tuhan sengaja tidak memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Dan fokus untuk kerajaannya. Sedikit sekali di antara saudara yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan dimuliakan bersama dengan Yesus. Sedikit. Mungkin tidak nyangkut di pikiranmu, tidak sanggup. Anak-anak muda apalagi, mungkin saya dianggap lebay, hiperbola, fantasi, bluffing, atau apapun tuduhannya. Tapi suatu hari nanti, ketika Yesus menyatakan diri kelak, yang adalah raja di atas segala raja. Yesus itu Tuhan, saudara. Dia penguasa jagat raya. Jadi jangan dengar orang yang mengatakan saya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan. Apakah dia Allah? Dia Allah. Tapi bukan Elohim Yahweh, bukan Allah Bapa. Dia penguasa jagat raya. Dia menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Dia akan memerintah sebagai raja di kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Dan orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil untuk bersama dengan dia di dalam kerajaan itu. Jadi kalau saudara tidak tertarik, saudara salah menjadi Kristen. Sebab proyeksi orang Kristen atau proyeksi orang percaya itu adalah memiliki kerajaan itu. Bukan sekedar menjadi anggota masyarakat kerajaan tersebut. Tetapi memiliki kerajaan itu. Jangan takut ya kawanan kecil. Karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau saya berlelah seperti hari ini, saudara, hanya supaya masuk surga, rasanya dalam tanda kutip rugi, saudara. Sebab orang berbuat baik, mengasihi sama seperti diri sendiri, itu bisa masuk surga. Agama apapun, masyarakat manapun.
Tetapi jangan berkata ada keselamatan di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan itu. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus mati untuk semua orang. Dan dia menghakimi semua orang karena dia mati untuk semua orang. Dan ada orang-orang yang masuk kerajaan surga, saudaraku, walaupun bukan orang Kristen. Bisa jadi mereka hidup sebelum zaman Yesus, atau hidup setelah zaman Yesus tapi tidak pernah mendengar Injil. Atau mendengar Injil tetapi salah. Atau memang bukan umat pilihan. Karena yang mendengar Injil itu umat pilihan. Orang-orang yang ditentukan. Tetapi ditentukan mendengar Injil bukan berarti pasti masuk surga. Orang-orang yang dibawa masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Ibrani pasal 12 ayat 1. Yang target hidupnya harus memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Yang dengan tekun mengabaikan kehinaan memikul salib. Itu Ibrani 12. Yang terus di ayat 5, 6, 7 dikatakan yang dihajar Bapa supaya jadi huios atau putra yang sah. Supaya bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi bukan hanya menjadi anggota masyarakat, tetapi memiliki kerajaan itu. Tidak masuk pikiran banyak orang. Termasuk tidak masuk dalam pikiran saya, saudara, dulu. Tetapi perjalanan waktu membuat saya memahami ketika Tuhan buka mata hati pengertian saya. Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan itu. Dan tentu saya tidak bisa membaca ayat satu persatu, saudara, ya. Tidak cukup waktunya untuk membaca satu persatu, saudara. Tetapi yang jelas, kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan itu. Janganlah takut kawanan kecil, karena Bapakmu berkenan memberikan kerajaan itu. Ingat, saudara, kita memiliki kerajaan itu. Bukan hanya menjadi anggota masyarakat kerajaan, tapi memiliki kerajaan itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita baca Roma pasal 8 dan mari kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Kalau saudara bisa mengerti dan menerima, saudara memiliki sukacita yang melampaui sukacita apapun. Kalau saudara tiba-tiba bisa, maaf ya, tidak mungkin rasanya, menjadi ahli waris seorang konglomerat dengan harta sekian triliun. Nggak terbayangkan ya, saudara. Tapi itu tidak ada artinya dibanding dengan hal ini. Anda dapat lotre sekian ratus miliar, nggak ada artinya dibandingkan hal ini. Saya mempelajarinya, saya berusaha untuk mengerti dan menghayati, menelannya dalam hidup. Sehingga saya berjalan di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu menguduskan, saudara. Oke, saya teruskan. Nanti saya akan kembali kepada plong, hati yang plong ini. Saya tidak punya kalimat lain kecuali plong. Halo? Halo? Nanti saudara bisa mengerti maksud saya punya hati yang plong. Menatap hari esok yang tidak tentu tapi plong. Kenapa? Pangeran. Putri-putri kerajaan Allah. Yang diprotek Tuhan khusus. Asal fokusnya benar. Ya. Jangan seperti orang yang pada umumnya
tidak disadari ada khawatir, takut, sedih, cemas atau perasaan negatif lainnya yang karenanya dia menggerakkan harinya. Tidak salah, saudara, kerja, karir, tidak salah. Tapi dasarnya harus kerajaan surga. Bukan takut nanti nggak makan, takut nanti tidak bisa senang karena nggak punya duit beli barang ini, beli barang itu. Tidak punya duit sehingga tidak bisa jalan-jalan. Tidak punya duit sehingga hidup tidak normal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, di dalam firman-Nya Tuhan mengatakan kamu jangan khawatir apa yang kamu akan makan dan minum. Kamu tidak bisa menambahkan sehasta saja umur hidupmu. Kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi menit ke depan, jam ke depan. Nah, jangan sombong, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan dan fokus bagaimana kita menjadi orang yang layak masuk ke dalam istana Allah sebagai pangeran-pangeran. Tidak berlebihan, saudara. Pangeran-pangeran. Ada Pangeran Robert, Pangeran Erastus. Ada putri-putri kerajaan Allah. Saudaralah. Anda nggak bisa minder lagi nanti. Tapi nggak sombong. Ketemu orang tua, pejabat, hormat. Tapi kok nggak bisa minder. Kamu tidak menikah, nggak minder. Nggak punya anak pun nggak masalah. Kamu putri-putri. Dan saya sebagai pelayan saudara, mau bawa saudara ke tingkat itu. Tidak ada masalahmu yang tidak bisa diselesaikan. Pokoknya kalau mau pakai bahasa bebas begini, aman. Selama fokus kita kerajaan Allah. Saudara berkata, siapa yang jamin, Pak? Loh, jangankan saudara. Saya pun juga bisa tanya siapa yang jamin. Saya percaya ada Allah yang hidup. Di balik yang kelihatan ini ada Allah yang hidup. Saya pernah memberikan ilustrasi, saudara. Ada orang-orang yang rumahnya ada hantunya. Dan saya juga punya pengalaman soal hantu ini, perhantuan ini. Hantu itu ada, setan itu ada. Kalau setan hantu ada, kenapa Anda nggak lebih yakin ada Tuhan? Allah itu ada. Kerajaannya itu ada. Yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus memilih. Memilih dunia atau memilih Tuhan? Saya tanya, kalau memilih dunia, siapa yang jamin? Aku pilih dunia seperti yang hampir semua orang lakukan, pilih dunia. Siapa yang jamin? Nggak usah tahun depan, bulan depan gimana keadaanmu? Siapa yang jamin? Nggak usah bulan depan, minggu depan. Nggak usah minggu depan. Besok siapa yang jamin? Aku memilih kerajaan Allah dan percaya Allah yang menjamin. Yang saya katakan nggak main-main, saudara. Yang saya katakan ini pesan Tuhan, nasihat Tuhan untuk saudara, untuk saya. Saya juga membutuhkan setiap kali khotbah. Saya berkata, Tuhan selamatkan hari ini, malam ini. Walaupun tidak selalu, tapi hampir selalu. Aku sendiri membutuhkan firman-Mu. Jadi apa yang saya terima dari Tuhan dalam perjalanan hidup, kalau sudah saya khotbahkan, itu jadi kuat.
Jadi lebih hidup dan lebih saya miliki. Kita diingatkan hari ini, kita pangeran. Jangan mental gembel. Potongan duniawimu, potongan harfiahmu, potongan lahiriahmu. Potongan dunia artinya mata dunia ya. Saudara miskin, tidak menarik, tidak berpendidikan, mungkin tidak menikah tidak punya anak. Tidak masalah. Kau pangeran. Kau putri-putri kerajaan Allah. Berani memilih Tuhan. Siapa yang jamin? Tuhan. Tapi kalau Anda pilih dunia, saya mau tanya, siapa yang jamin? Anda yakin besok Anda masih seperti ini keadaannya? Nah. Saudara, kalau saya pakai baju ini berarti ada orang meninggal yang harus saya layani. Anda tahu siapa yang masuk peti? Bukan orang tua. Bukan anak muda, bukan bayi. Yang masuk peti mati itu orang mati. Nggak ngerti maksudnya. Yang masuk peti itu siapa? Orang mati. Udah nggak lagi dibilang muda atau tua, mati aja. Biar bayi juga mati. Jadi yang masuk peti mati orang apa? Bukan orang tua tapi, bukan anak muda tapi mati. Kalau sudah mati itu umur tidak ada artinya, bukan? Kekekalan. Besok saudara masih ada nggak? Belum tentu. Amin. Dunia nggak menjamin. Nah sekarang tinggal kita memilih siapa yang kita jadikan kepercayaan kita. Tuhan. Anda kan bingung, Anda ini banyak yang nggak milih loh. Milih dunia enggak, milih Tuhan enggak. Lanang enggak, wedok enggak. Jadi apa? Saya memilih Tuhan. Dan hidup saya harus membuktikan saya memilih Tuhan. Orang dekat saya harus tahu. Khotbah-khotbah saya harus mengarah ke situ. Saya tidak bisa munafik. Anda yang punya nurani bisa membaca. Pendeta ini serius nggak dengan Tuhan. Saya bisa pura-pura. Tapi tidak selalu bisa pura-pura. Pasti suatu kali akan ketahuan saya pura-pura atau tidak. Saya kasihan saudara. Banyak yang susah hidupnya. Jangan di dunia susah mati masuk neraka lagi. Saya beritahu. Saudara pangeran. Saudara putri-putri kerajaan Allah. Enggak masalah apapun keadaanmu hari ini. Saya didampingi Pak Robert setiap kali saya datang. Pak Robert, Pak Yehuda sudah nunggu saya. Ya, oke, Pak Robert ini pengusaha ya. Kalau sampai tidak masuk surga, betapa celakanya saya. Saya berhutang hormat. Kadang-kadang bawain laptop saya, iPad saya. Saya suka keberatan, jangan Pak. Sampai jas saya kadang mau dibawain, aduh enggak enak. Belum lagi pengorbanannya ya, Pak Robert, Pak Rudi, pengorbanannya untuk gereja ini. Saya berhutang. Saya enggak ngomong sama dia. Tapi cenglinya saya berhutang. Kalau sampai tidak menjadi pangeran, waduh, saya bersalah. Tapi bagaimana dia bisa jadi pangeran kalau gembalanya tidak jadi pangeran dulu? Nipu saya. Cepat atau lambat, spirit saya harus mempengaruhi dia. Cepat atau lambat, saya harus bisa mengimpartasikan.
Termasuk saudara-saudara yang di rumah yang ikuti khotbah ini. Di antara mereka adalah orang-orang yang sangat menyayangi saya. Dan memikul beban pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Saya berhutang. Saya berhutang. Saya berhutang. Saya ambil contoh seorang nama ya, mungkin yang lain juga saya belum sebut, tapi enggak usah. Dan saya serius. Saya enggak usah sumpah, saya serius dengan apa yang saya katakan ini. Saudara, banyak yang susah hidupnya. Jangan sudah miskin di bumi, susah di bumi, mati masuk neraka. Wow. Hari ini saya mestinya tidak dijadwalkan khotbah. Karena saya baru mendarat dari luar kota. Dari kemarin sudah dihitung oleh penyusun jadwal. Ini Pak Eras harus istirahat karena di sana saya harus memberikan juga ceramah, terus perjalanan panjang. Tapi saya berkata, Kamis ini siapa yang khotbah? Belum jelas Pak. Saya tanya kemarin. Hari Kamis ini saya khotbah di mana? Oh kan Bapak baru mendarat. Oh, enggak. Biar baru mendarat, tolong taruh nama saya. Dan saya baru tahu juga berapa 2 hari yang lalu ada orang dekat saya juga, saudara, yang mengasihi Tuhan juga di Rehoboth, setia mengikut Rehoboth dan mengabdi dengan sungguh-sungguh. Papinya sudah tua sekali, meninggal. Saya harus hadir. Kenapa, saudara? Saya bisa istirahat. Tapi saya berhutang. Selama saya masih bisa hadir, saya hadir. Pak Mimpi yang pakai kursi roda ini. Belum pakai kursi roda, masih gagah, kuat bisnis. Juga ngobrol sama saya soal bisnis. Memikirkan soal bisnis. Ingat tuh Pak. Dari tidak tahu berapa belas tahun yang lalu. Sekarang dia ada di sini. Bayangkan kalau sampai dia nggak masuk surga. Betapa celaka dan terkutuknya saya. Kamis ada, Minggu ada. Saya bentar. Ingat Pak, Pangeran. Ojo kecut hatimu. Jangan kecut hati. Masalah saudara banyak. Saya juga punya masalah. Buat plong. Jangan terikat masalah. Jangan takut dari esok. Pikirkan bagaimana kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Itu sudah akan menyita pikiran dan waktu kita. Buat plong. Nanti sudah akan mengerti maksud plong di sini. Tidak ada yang kamu khawatirkan. Asal ada makan pakaian cukup, jalani saja. It will be past. Ini bisa lewat. Saya berharap, saya berdoa agar yang hadir ini diubah Tuhan. Juga yang sungguh-sungguh online diubah Tuhan. Kalau pakai begini berarti saya mau datang ke rumah duka. Pasti ada yang nyusul. Siapa yang dipeti mati? Berarti nggak peduli tua atau muda, bayi tetap bisa masuk. Karena yang masuk peti adalah orang. Tapi banyak orang berkata, yang masuk peti itu orang-orang tua. Nanti dulu. Yang mati. Apakah saudara yang umurnya 20, 15, 25, 30 tahun gak bisa masuk? Bisa. Yang masuk adalah orang. Coba nanti kamu tanya temanmu, yang masuk peti orang apa? Yang masuk peti mati orang apa? Orang mati, dia ketawa, iyalah.
Enggak tahu maksudnya. Iyalah, yang masuk peti mati ya orang mati lah. Enggak ngerti maksudnya. Kita mau bilang gini, lu juga bisa tahu itu maksudnya. Itu maksudnya. Saudara kasih tahu sama orang, yang masuk peti mati siapa? Coba. Ya orang mati lah, goblok amat. Lu nggak ngerti. Bukan orang tua kan? Bisa. Bayi bisa. Remaja bisa. Muda bisa. Jadi orang mati. Kamu juga bisa. Terus mungkin temanmu bilang, lu sembahin gua. Nggak usah disumbahin juga mati. Kalau memang sudah waktunya. Perhatikan ini saudara. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak huios, maka kita juga adalah ahli waris. Saya enggak ngerti ya. Dulu kita itu membaca ahli waris itu enggak merasa, enggak maknyus gitu loh. Biasa aja kali ya. Ahli waris loh. Ahli waris. Saudara lihat tanah luas sekian ratus hektar. Wah ternyata di situ ada kandungan emasnya loh. Ada nikelnya. Terus Yus, ya saya salah satu ahli waris. Oh, ahli waris. Seneng banget. Nggak ada artinya dibanding ahli waris yang satu ini. Amin. Nggak ada artinya. Kamu ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini janji tentang kekekalan. Ini bukan janji abal-abal cuman soal makan dan minum. Itu enggak usah kamu khawatirkan. Kamu lebih dari Salomo, paham? Salomo itu tidak melebihi bunga di padang, tahu? Kamu melebihi bunga di padang, kau lebih dari Salomo. Kalau kau lebih dari Salomo berarti kamu lebih bernilai. Salomo boleh berhikmat raja dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi kita anak dari Allah semesta alam yang punya jagat raya. Yang akan mewarisi kerajaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ada, dulu saya nggak mengerti kenapa nggak dikatakan Yesus di sini. Di sini menunjuk Yesus, amin. Tapi juga menunjuk orang-orang yang diurapi seperti Yesus. Yesus menjadi yang sulung, yang diurapi. Kenapa Kristus? Karena bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk semua yang diurapi. Siapa yang diurapi? Ya tentu yang kualitas hidupnya seperti Yesus. Yang yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku sekalian, saya sudah beritahu beberapa waktu ini, kalau saudara punya anak atau orang yang saudara kasihi sakit, saudara bisa lupa yang lain demi anak. Lagi pesta ulang tahun lalu ada telepon, adikmu kecelakaan, bisa ditinggalkan. Atau anakmu kecelakaan, wah bisa ditinggalkan. Karena penting dan darurat. Ini paralel dengan ada sesuatu yang menguntungkan. Ada sesuatu yang berharga yang saudara bisa peroleh. Yang lain jadi tidak ada artinya, saudara.
Nah, kalau kita memandang kerajaan Allah itu berharga, bernilai, yang lain menjadi tidak masalah. Katakan amin. Amin. Yang lain tidak menjadi masalah. Ketika saudara melihat itu yang berharga, itu yang bernilai, yang lain tidak ada artinya. Saudara dan saya punya masalah. Saudara dan saya punya kebutuhan. Jangan terikat, terbelenggu oleh masalah. Sehingga Anda tidak terfokus kepada kerajaan Allah. Plong. Amin. Saudara paham enggak yang saya katakan? Amin. Percayalah kalau kita anak-anak Allah, Tuhan pasti menolong kita. Pasti Tuhan buka jalan untuk kita. Ya. Tapi fokus kita bukan masalah itu ya. Ingat ya, di banyak gereja kan, jangan takut, Tuhan menolong. Dia melindungi, dia menjaga, dia buka jalan. Fokusnya masalah. Supaya selesai. Kita nggak anggap itu. Fokus kita langit baru, bumi baru. Kembali ke Injil Matius pasal 6, saudara. Matius pasal 6. Ya. Kita mulai dari ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Semua perhatikan saya dan terimalah berkat firman ini. Salomo dalam kemegahannya tidak seindah bunga. Amin. Salomo dalam kemegahannya tidak seindah bunga. Amin. Bunga mekar pagi sore dibuang. Amin. Jadi kemegahan Salomo nggak ada artinya. Saya ulangi. Dalam segala kemegahannya, wah ini konglomerat di atas konglomerat pada zamannya. Kemegahannya tidak melebihi indahnya bunga rumput. Tapi bunga rumput pagi mekar sore dibuang. Amin. Jadi kemegahan Salomo itu nggak ada artinya dibanding bunga rumput. Bunga rumput pun mekar pagi sore dibuang. Tapi kamu lebih dari bunga itu. Jadi kemuliaan Salomo sebagai raja dunia nggak ada artinya dibanding kemuliaan kamu sebagai anak-anak Allah. Hayati resapi, saudara. Saudara pulang ke rumah, istri tanya, tadi khotbah apa Pak Eras? Aku pangeran. Wah, udah mulai nggak waras nih suamiku. Aku pangeran. Ibu-ibu yang pulang ditanya suami, emangnya lu dari mana? Dari mana lu? Ya biasa ini Kamis kan, kebenaran Alkitab. Alkitab, apaan sih? Pak, begini-begini putri, Pak. Princess dasmu. Nggak apa-apa. Mungkin Anda tinggal di rumah mertua berkata, gereja lagi, makan tembok gereja. Saudara nggak usah jawab, emangnya emping? Nggak usah, diam aja, diam. Ini kalau dunia kiamat atau Tuhan datang, Anda dimuliakan. Malu tuh. Saudara dihina orang nggak usah balas, diam aja. Tunggu tanggal mainnya. Nanti di absen siapa pangeran-pangeran. Dan saya harap jemaat GSKI Rehoboth Gajah Mada banyak pangeran dan putri. Princess dan prince. Amin. Orang nggak pernah mikir loh soal ini. Kok bisa loh berkat Tuhan
berkat melulu itu. Salomo dalam kemegahannya Alkitab katakan tidak lebih dari bunga rumput. Anda pernah nggak lihat bunga rumput? Yang pernah ya nggak tahu ya, orang-orang kota yang dia lihat cuma bunga plastik. Bunga rumput itu macam-macam. Dan heran ya. Ini heran loh. Di negara-negara di Palestina, di Turki pernah. Aduh itu bunga rumput ya kan. Kita foto-foto lihat pemandangan alam ya. Kan banyak rumput. Itu macam-macam bunganya. Jadi kita petikin dan warna ada yang ungu, ada yang merah. Serius. Saya kagum. Aduh bunga sampai kita petik. Yang saya ingat waktu di Turki. Jadi kita sambil lihat pemandangan alam gitu. Di situ kan ada padang ya. Terus bawahnya lembah. Ini padang rumput ya. Macam-macam warna bunga. Ini malam baru Tuhan ingatkan. Iya loh warnanya ungu, merah, kuning. Serius. Mungkin di Jakarta, atau maaf di Jawa banyak, cuman kalau kita di Jawa kita nggak peduli. Karena rumput tetangga lebih bagus dari rumput sendiri. Ini kita waktu di luar kota bisa begitu teliti lihat rumput orang. Tapi memang rumputnya, waduh ansiang loh. Cente ansiang, aduh. Ini kalau wanita piolyang, kita ambilin gitu. Dengan segala kemegahannya, Salomo tidak seindah. Kamu didandani lebih dari bunga ini. Berarti kamu lebih indah. Salomo boleh jadi raja dunia. Kamu raja bersama Yesus, raja-raja kecil di kerajaan Allah. Lah Tuhan yang bilang kamu raja-raja akan memerintah bersama dengan aku. Jadi kamu jangan khawatir soal apa yang kamu makan, minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu karena kamu anak. Bapak tahu kamu memerlukannya. Nah kalau kamu berharga lebih dari bunga di padang, bunga rumput. Lah apa artinya kebutuhan yang lain, saudaraku? Maka pikirkan kerajaan Allah. Jangan terdistrak. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Tidak jamin kamu selalu lancar, tak ada masalah. Kebutuhanmu dipenuhi. Tapi juga ada masalah. Tapi ingat, masalah itu adalah persiapanmu masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Cukup, Tuhan berkati.